hendaknya rumah tangga itu ya seperti itu, mengajari pasangan untuk baik dengan orang tuanya, termasuk mengajari untuk membantu. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya seorang mantu yang berpikir tentang kemaslahatan mertuanya, ngirim sembako dan lain sebagainya. Di balik itu ada keberkahan. Bukan sekedar keberkahan, siasat cinta juga akan tumbuh. Tapi ada dalam sebuah rumah tangga seorang istri, kalau melihat suaminya membantu ibunya sendiri, atau seorang suami melihat istrinya membantu ibunya sendiri, itu marah-marah. Ada ini, apalagi dengar katanya beberapa waktu yang lalu ada seorang, tidak tahu public figure atau bagaimana, nggak paham siapa, tidak tahu orangnya, ngomong kalau seorang suami, kalau suamimu itu ada seorang suami semakin baik dengan ibunya, awas hati-hati. Nah, ini kan kurang ajar banget ini. Maka akan kami hadirkan di sini justru pendidikan terlebih dahulu. Problem itu adalah enteng, tapi justru penyelesaiannya adalah dari rumah tangga ini dulu kita beresi. Maka kami sampaikan, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dan dekat kepada ayah ibunya, bukan ibumu. Hei istri, ajari dan bantu suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Ini rumus keberkahan dan juga rumus penumbuh cinta. Gambaran sederhananya saja, coba seorang istri mengajak suaminya belanja, diantarkan sama sang suami, yang bayari tentu suami karena nafkah suami. Tiba-tiba sang suami di saat istrinya mengambil minyak goreng 1 kilo 2 kilo, minta 1 kilo, sang suami berkata, yang tambah dong. Istri mengambil gula, suami bilang, tambah dong sayang 1 lagi. Selalu tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Istri berkata, untuk apa sih bang? Sudahlah, diturunin betul, belanjanya jadi double, dibawa ke kasir, dibayar sama sang suami. Sampai di rumah sang istri memilah-milah belanjaannya, taruh di rak-rak, dirapikan, lalu belanjaannya, abang ini mau diapain nih? Gimana maksudnya abang kok suruh beli dua-dua ini? Tempatnya nggak ada nih. Dibungkus, tadi aku sudah pesan kardus kalian, dibungkus kardus yang rapi. Terus untuk apa bang? Aku kirim kemana? Ibu, kan ibu abang sudah meninggal. Ibumu, ibu kita cantikku. Jatuh cinta itu. Dia mikir, aku belum berpikir tentang ibuku, tapi suamiku sudah mikir ibuku. Begitu sebaliknya, seorang istri dikasih nafkah, suami kayaknya si pas-pasan, tapi selalu menyisihkan. Di akhir bulan tiba-tiba, abang tolong bang anterin saya bang. Kemana? Sowan ibu. Ibu siapa? Ibuku, ibu abang dong. Ibu abang, ibu. Iya, ibu abang kan ibuku. Mau ngapain? Sudahlah bang, ayo sana. Mampir. Kok kamu punya duit? Setiap belanjaan abang, alhamdulillah saya sisihkan untuk ini abang, untuk beli ke ibu. Jatuh cinta itu suami. Hidup tuh ya begitu, bukan saling melarang. Ada seorang istri ngelihat suaminya membantu ibunya sendiri langsung cemberut, pasti itu jin pakai kerudung. Kok bisa? Ada suami ngelihat istri yang bantu ibunya langsung, wah kau ini nendak. Itu setan pakai kopiah. Anda pahami hidup yang indah ini? Dan kalau ini, kemudian kalau kita lanjutkan pemahaman, kita pakai akal dulu. Nanti rasa akan sadar sendiri. Rasa sudah tahu tadi, ternyata indah. Dari kesadaran akal begini, jika suamimu itu, hai para istri, semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, maka dia adalah laki-laki yang layak menitipkan benih di rahimmu. Nanti akan muncul orang-orang baik seperti dia yang bisa berbakti kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau seorang suami yang masya Allah sama bapak ibunya nggak benar, awas hati-hati, nitipkan benih di rahimmu, akan jadi orang lebih jahat dari dia. Loh, ini kan akal berpikir, cerdas.
Sama wahai para suami, jika istrimu itu seorang wanita yang baik, patuh dengan ibunya, bapaknya, peduli, hormat, Masya Allah, dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Coba perempuan sama ibunya kurang ajar, ini gilirannya anda nanti, giliran mulai jalan begini-begini tendang nanti. Orang istri nggak baik sama bapak ibunya yang telah merawat dari kecil, kurang lebih seperti itu. Maka sebetulnya yang ditanyakan tadi sudah cara hidup yang benar. Cuman permasalahan kan terus datang, dan ingat semua permasalahan itu ujian. Ada ujian itu kan macam-macam, berat, ringan. Ujiannya tadi suami istri tadi berat. Sang suami tadi punya mertua ngutangan, stres kan begitu. Itu sudah ujian. Sebenarnya setan ingin ngomong gitu, Mas, kamu itu baik bener sih sama mertuamu, berhenti dong, sudah jangan bantu, kata setan. Cuman kata suaminya, enggak dong, harus aku bantu. Nah, setan ini cerdas. Wah, orang ini disuruh pelit nggak bisa, sudahlah aku bikin pelit dengan cara yang lain. Dijerumuskan mertuanya, ngutang, dibayar lagi, ngutang, sampai sang suami nanti akhirnya menjadi sudah nggak usah dibantu. Lah kata setan, no, oke. Berhasil kata setan. Jadi kami sampaikan pada suami istri, Anda sudah benar, sudah baik, Anda hebat. Semoga mendengar yang bertanya ini. Kemudian sang suami mengatakan, Dek, jangan dibantu lagi ayah. Kami yakin bukan karena benci, karena belum tahu solusinya gimana sih. Sekarang kami kasih tahu. Karena memang betul-betul dikasih motor hilang, dikasih ini hilang, akhirnya kesel. Itu kan setan yang bikin kita kesel. Padahal kalau bicara pahala, yang kita berikan dapat pahala. Dia bayar utangnya, kita dapat pahala. Belikan motor, dapat pahala. Motor hilang, tetap dapat pahala. Kan begitu. Cuman namanya manusia kan kadang-kadang malah kesel tadi. Sudah, jangan bantu. Gimana sikap saya, Buya, sebagai seorang istri? Kan begitu. Ingin cari solusi. Kami ingatkan pada para suami, orang seperti apapun tempat dibantu, mungkin cara membantunya itu berbeda. Kalau Anda tahu ada orang dia fakir bener, di samping fakir dia juga mabuk, muslim dia, Anda ingin bantu, pernah Anda kasih duit tapi lalu digunakan untuk mabuk, terus padahal saya pengen untuk makan, oke, jadi ya jangan kasih duit, kasih sembako. Ya kan, dikasih sembako. Total, saya kasih sembako dijual untuk beli minuman keras lagi. Waduh, kacau. Sudah, kalau begitu ente ngedrop apa ke warung, kasih aja duit. Pokoknya kalau makan bebas kamu di sini. Gitu aja sampai nasinya. Artinya tetap ada cara bagaimana saya tetap membantu. Jangan sampai gara-gara perilaku mereka lalu kita berhenti membantunya. Adapun yang bertanya tadi, bisa jadi tetap Anda baik dengan beliau, bantu orang tua, tapi mungkin dengan cara urusan makan mereka, kesehatan mereka, dan sebagainya. Urusan utang, nasihati dulu dong. Kalau Anda ingin membantu, bantulah. Jika Anda masih ragu-ragu, bukan ragu, sambil memberikan pendidikan, oke, kasih pendidikan, tapi tidak boleh dengan benci. Tapi urusan makannya, kesehatannya tetap diperhatikan sebagai seorang mertua, itu mertuanya. Tetap saja, ya udah, Ibu, saya untuk sementara hanya ngasih makan untuk saya. Tapi pikirkan, kalau seandainya, ini pertanyaan, seandainya ibu mertuamu itu benar, Pak, Anda kasih berapa uang ke dia per bulan? Ya kasih ini, sudah, keluarkan seperti itu, jangan dikasihkan, tabungkan, diem, nanti kalau benar kasihkan, gitu loh. Jadi jangan sampai nuruti setan, akhirnya tetap ya sudahlah kita nabung buat ini, spesial rekening buat ibu, barangkali nanti kalau sudah pada waktunya bener kita ngasih, sudah ada. Jadi tetap berbuat baik belum disampaikan, harus ada upaya. Setan tuh pengen loh ya mengajari kita pelit. Mohon maaf, kadang sering ada orang minta di pinggir jalan itu kan, kotak amal, kadang-kadang bohong atau tidak bohong kita tidak tahu kan, atau orang minta apa ya kan, baik. Ini sebuah pertanyaan. Biasanya setan ngomong gini, paling itu bohong. Sekarang banyak orang minta bohong. Maksud setan apa? Biar kita nggak keluar duit. Dan berhasil setan. Serangan berhasil kan? Alah, paling ini bohongan. Nggak usah disini. Itu setan. Tapi kita kan lebih cerdas dong, harus gitu. Bilang pada diri sendiri. Kalau dia benar kasih berapa? Ayo. Dia bawa kotak panti asuhan, karena kita juga pernah suatu kita ujian juga, ada orang perempuan bawa kotak panti asuhan, tak tanya, ibu panti asuhan mana? Nggak hafal dia, nggak ngerti. Loh,
Ini jangan-jangan hanya dibagi-bagi kotak, nggak ngerti panti asuhan apa ibu, di mana, bingung jawabnya. Loh, kok bisa membawa kotak panti asuhan tidak? Setan ngomong, bohong jangan dikasih, kan begitu. Tapi cerdas kita harus ngomong, kalau bener kasih berapa, ayo. Wah, gitu langsung. Kalau bener tak kasih 100.000, oke, keluarkan 100.000, tapi jangan kasihkan dia, kasih anak yatim yang lain, yang benar-benar yatim. Tetap kita keluar, gitu maksudnya. Jangan dituruti godaan setan. Itu mertua yang sering ngutang itu ujian. Anda masih tersambung atau tidak? Kalau Anda tiba-tiba putus, berhasil setan, syukurin, kamu jadi kawanku. Jadi caranya, oke, kebutuhan pokoknya untuk makan tetap, kesehatan oke, tapi untuk bantu utangnya ntar dulu. Terus nasihati dulu dengan janji dan sebagainya. Lalu bagaimana? Tabungkan dong. Kalau memang betul ada, Anda kasih berapa? Saya kasih 200, simpan 200, simpan 200, simpan 200 sampai numpuk. Itu nanti miliknya ibu, kalau bener. Nah, ngobrol-ngobrol, tak nangis, nyesel, Anda sudah punya tabungan tuh. Jadi nggak boleh putus berbuat baik itu hanya karena kesalahan seseorang. Itu saja harapan kami. Tetap saja sampaikan salam kepada suami Anda yang sudah baik itu. Betul, Anda tidak boleh mengeluarkan uang suami Anda tanpa izin suami Anda. Tapi insya Allah suami Anda setelah dengar ini, adim-dim akan nabung dengan Anda spesial untuk mertuanya. Tapi belum dikasihkan dulu. Urusan makannya oke, obat oke, tapi tabungannya itu nanti. Barangkali kalau sudah benar, oke, sudah punya uang untuk bantu bayar utangnya, untuk belikan motor untuknya, dan seterusnya. Intinya, jangan di saat ujian lalu kita gagal. Ujian selalu ada. Ngasih adik nggak pernah terima kasih, ada kan? Adik dibantu nggak terima kasih, itu ujian. Jangan sampai kita memberi hanya karena pengen dikasih terima kasih saja, ujian. Padahal pahala sudah nyampe kalau kita tulus, cuman ujian begitu. Sudah dikasih tahu, dikasih duit kurang ajar, bilang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.